Oke, selamat siang menuju sore. Terima kasih sudah hadir kembali. Sekarang adalah pertemuan ke-6 dari mata kuliah pemrograman Python. Kita coba review dulu dari awal. Di pertemuan pertama kita belajar tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan Python. Bagaimana kita caranya memberikan input kepada Python, dan bagaimana cara agar Python itu memberikan respon balik kepada kita. Di sana kita belajar tentang fungsi input dan print. Oke. Di kemudian pertemuan kedua kita bahas tentang jenis data yang berlaku di Python. Ada integer, ada bilangan pecahan atau real, dan juga ada bilangan boolean. Kemudian kita juga belajar tentang operatornya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, ada integer division, ada modulo, ada pangkat. Dan juga kita belajar tentang manipulasi bit, kayak misalnya AND, OR, dan SOR. Dan kemudian juga bagaimana caranya kita melakukan operasi logika. Seperti misalnya AND, OR, SOR, NOT, dan lainnya. Oke. Kemudian pertemuan ketiga, kita membahas tentang control structure, yaitu tentang branch, percabangan, bagaimana cara kita menentukan mau ke kiri atau mau ke kanan. Dan kalau di branch, dia berarti true atau false, berarti pakai if. Dan kemudian kita juga belajar tentang loop untuk melakukan iterasi, yaitu menggunakan while dan juga for. Kita belajar di pertemuan ketiga itu, kapan sih kita menggunakan while dan kapan kita menggunakan for. Kita menggunakan for kalau jumlah iterasinya itu sudah kita ketahui. Misalnya, oh saya perlu melakukan iterasi sebanyak 64 kali. Nah, kalau sudah jumlah iterasinya seperti itu, sudah kita tahu 64 kali, ya kita akan menggunakan for. Kenapa? Karena nanti hasilnya jauh lebih cepat. Dan while berarti kalau jumlah iterasinya itu belum bisa kita ketahui. Mungkin tidak melakukan iterasi sama sekali, atau mungkin cuma sekali, atau mungkin cuma 100 kali. Itu kita menggunakan while. Kemudian di pertemuan keempat, kita belajar tentang jenis data yang khusus hanya ada di Python, yaitu tentang list. List mirip seperti array di bahasa C, cuma bedanya kalau array, dia jenis datanya harus sama. Misalnya array of integer, ya berarti membernya atau elemen di dalam array tadi itu hanya boleh integer semua. Array of character, berarti elemennya hanya boleh karakter semua. Nah, list bisa macam-macam. Kita bisa bikin list, yang pertama adalah angka, kedua adalah string, ketiga adalah bilangan pecahan, dan selanjutnya. Itu list. Kemudian tuple itu sebenarnya mirip seperti list, cuma dia read only saja. Kemudian dictionary itu mirip seperti kamus, ya dictionary artinya juga kamus. Dia seperti ada dua buah kolom, ada key dan value. Yang key itu untuk mencari, dan value itu adalah yang nanti bisa kita kembalikan, kita return value-nya. Contohnya adalah seperti kamus, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Saya ingin tahu bahasa Inggrisnya dari kucing. Kucing jadi key-nya, bahasa Inggrisnya yaitu cat itu jadi value-nya. Sehingga kalau kita cari di dictionary, saya ingin tahu bahasa Inggrisnya kucing. Kucing kita kirim, return-nya adalah cat. Itu dictionary. Nah, kemudian minggu lalu kita sudah membahas tentang fungsi dan juga string. String, bagaimana kita memanipulasi string. Kalau misalnya kita punya kalimat yang sebenarnya adalah suatu data. Datanya terpisahkan oleh koma, kayak misalnya koma separated value. Nah, kita bisa menggunakan metode split untuk memecah data yang ada di kalimat tadi. Kemudian untuk fungsi, kita pelajari bagaimana kita membuat atau mendefine sebuah fungsi, gimana cara kita mengirimkan parameter, dan kemudian bagaimana caranya agar fungsi kita tadi bisa mengembalikan atau return suatu value. Oke, kita coba mengerjakan assignment ya minggu lalu. Oke. Kita panggil idle dulu. Tugasnya adalah buatlah sebuah fungsi sederhana untuk mengecek apakah suatu segitiga adalah segitiga siku-siku atau tidak.
right triangle itu adalah segitiga siku-siku. Jadi kita akan mengecek apakah suatu segitiga itu siku-siku atau enggak. Nah, untuk mengecek siku-siku, tentu kita bisa menggunakan Pythagoras. Oke. Requirement seperti ini. Fungsi Anda harus diberikan nama is right triangle. Oh, mirip seperti is title, is karakter, is integer, atau is digit seperti itu. Jadi dia akan mengembalikan true atau false. Jadi kita bikin define, nama fungsinya is right triangle. Kemudian apakah ada parameter? Ya. Fungsi Anda itu harus menerima 3 nilai yang menunjukkan panjang dari setiap sisi segitiga. Oke, berarti ada 3 nilai akan kita kirimkan ke fungsinya. Kita sebut saja sebagai argumen A, B, C. Oke. Kemudian Anda bisa menggunakan Pythagoras. Ya, paling gampang memang Pythagoras. Dan kemudian fungsi Anda harus mengembalikan true kalau segitiganya adalah segitiga siku-siku dan false jika bukan. Berarti karena kita punya 3 buah sisi, anggaplah A, B, dan C adalah sudut miringnya, berarti kita harus ngecekkan apakah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, berarti kita harus ngecek apakah, nah kode apakah berarti kita menggunakan if C kuadrat sama dengan equal to A kuadrat tambah B kuadrat, dan ini akar pangkat 2. Oke. Jadi Boolean expression yang ada di dalam sini itu akan mengecek apakah C, nilai yang masuk ke C ini itu sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya kan rumus Pythagoras gitu kan. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau benar, berarti dia adalah segitiga siku-siku. Cuma kita nggak bisa kan, C kuadrat apakah sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat? Nggak bisa, soalnya di sini harus suatu variabel. Kita nggak boleh di sini, apakah C kali C sama dengan itu. Nah, secara logika, dia tidak tepat. Jadi kita menggunakan apakah C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat diakarin. Oke. Jika ini benar, maka return true. Oke. Apakah sudah selesai? Sebenarnya sudah selesai. Cuma masalahnya kita tidak tahu apakah C di sini itu adalah sisi miringnya. Bisa saja orang mengirimkannya adalah bukan 3, 4, 5 misalnya, tapi 5, 4, 3. Nah, kalau modelnya seperti itu, ya kita harus mencoba semua kombinasi jadinya. Jadi kita harus ngecek lagi sekarang. Jangan-jangan bukan C yang sisi miringnya, tapi justru yang masuk ke A di sini yang jadi sisi miring. Maka di sini jadi, kita copy aja. Jadi sekarang bukan C sebagai sisi miring, tapi A misalnya. Sehingga di sini jadi C-nya. Terus kalau ini juga benar, maka return true. Tapi kalau justru B-nya yang sisi miring, ya berarti kita harus ngecek juga kombinasi itu, kemungkinan itu B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Seperti ini. Maka ini juga akan return true.
Tapi kalau enggak salah satu pun, ya berarti return false. Udah, ini jawabannya untuk yang assignment minggu lalu. Kita coba sekarang, is right triangle 3, 4, 5. Enter, dia bilang true. Berarti dia memang adalah segitiga siku-siku. Kalau saya putar gimana? Misalnya di sininya yang 4, di sininya 5, di sininya 3. Tetap dia akan mengembalikan true. Tapi kalau misalnya 3, 4, 6 misalnya. Nah, kita tahu sendiri ini bukan segitiga siku-siku kan? Dia kembalikan adalah false. Kombinasi lainnya adalah 6, 8, 10. Dia juga akan mengembalikan true, karena 6, 8, 10 itu juga adalah segitiga siku-siku. Oke, ini jawaban untuk yang assignment kelima minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan membahas topik baru, yaitu file handling. Nah, di file handling ini kita akan belajar bagaimana caranya kita memanipulasi file. Sebenarnya mirip sekali dengan di bahasa C. Jadi kalau di bahasa C kita kan kalau mau manipulasi file, ya filenya pertama ya harus dibuka dulu, open dulu. Open, kemudian kita proses, baru setelah itu kita close. Proses di sini bisa kita isi ulang, atau mungkin ubah isinya, atau mungkin malah dihapus. Terserah kita, sesuai kebutuhan. Itu prosesnya. Tapi yang pasti, sebelum bisa kita proses, harus kita open terlebih dahulu. Ya. Nah, sebelum kita bisa mengakses file, tentunya kita harus open dulu tadi kan. Nah, masalahnya dengan menggunakan idle, misalnya saya, oke, yuk kita open yuk filenya. Kita pakai F sama dengan open, kemudian misalnya teks file.txt misalnya seperti ini. Kemudian kita enter. Dia akan kembalikan error. Kenapa? Dia bilang no such file or directory file.txt. Dia bilang berarti saya tidak menemukan file txt ini. Tapi kamu minta saya buka, filenya nggak ada. Ya, saya harus kembalikan error jadinya. Nah, sekarang gimana cara kita membuat file ini biar ada? Nah, cuma masalahnya dia open di sini, itu di folder mana? Soalnya foldernya ada banyak banget di sini. Di mana dia disimpan? Nah, kita bisa menggunakan suatu modul tambahan namanya OS. Karena kita ingin berinteraksi dengan sistem operasinya, kita panggil import OS. Oke, kemudian os.listdir. Jadi kita ingin mengetahui ada file apa saja di sana. Gitu. Ini kita enter, maka dia akan mengembalikan, oh ada banyak file nih. Ada airplane BMP, bugi JPG, ada rantai 40. Nah, kita coba lihat inilah. Kita coba cari file ini. Dia ada di folder mana? Nah, masalahnya kita bisa memanggil OS, cuma kalau kita OS dot, ini kalau kita tunggu dia nggak, dia bisa ngelihat, misalnya di sana append, binary, create, excel, random, detect, overlay, wait, oke. Ada banyak banget. Nah, kita coba misalnya, benar bisa pakai current
Directory kita coba aja ya. Kurdir. Oh, salah. OS kur. Nah, tunggu dulu biar dia keluar. Oh, nggak mau kurdir. Lama juga. Oke, daripada nunggunya kelamaan, kita cari aja lah di sini. Tadi yang file ini. Oke, sambil tunggu dia nyari, kita coba lagi tadi apa sih? Bener nggak kurdir tadi? OS dot ya, keburu udah ketemu dia tempatnya. Nggak keluar help-nya. Oke, kita udah keluar di sininya. Kita coba ini ada Python-nya. Kita klik kanan dan open file location. Berarti dia ada di sini foldernya. Kita coba sekarang. Tadi kita mencoba untuk membuka file.txt. Dia bilang nggak ada. Ya, kita coba sekarang. New, kemudian text, file.txt. Sekarang udah ada file txt. Kita coba lihat. F sama dengan open. Yuk kita buka filenya. File.txt, enter. Nah, sekarang udah nggak ada error lagi, karena memang filenya memang sudah ada sekarang. Oke, itu hal pertama yang kita lakukan sebelum kita bisa berinteraksi dengan file. Ya, filenya harus di-open dulu. Itu jawabannya. Nah, untuk meng-open file, kita sebenarnya punya beberapa akses method. Ada baca aja, ada append, ada write, dan ada create. Kalau kita tidak mengisi seperti ini, jadi sebenarnya kalau lengkapnya itu, oke, kita coba ini close dulu ya. Jadi jangan lupa tadi open, proses, close. Kita close dulu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin buka f open file.txt. Nah, sebenarnya kita perlu menambahkan informasi lagi, ada argumen yang kedua, untuk menjelaskan kita mau mengakses file itu untuk kita baca, atau ingin kita tulis, atau ingin kita tambahkan. Nah, yang di atas ini itu tidak kita tuliskan akses metodenya, karena memang secara default itu berarti kita kalau tidak kita isi seperti yang ini, itu berarti Python-nya tahu, oh mau baca ya. Jadi sebenarnya tanpa argumen yang kedua, dia sebenarnya sama seperti R dan T. T-nya apa? T-nya adalah filenya itu dianggap sebagai teks. Jadi statement F sama dengan open file txt itu sebenarnya sama persis dengan F sama dengan open file txt rt. Karena tanpa ada argumen yang kedua, dia sebenarnya default-nya adalah read dan text. Nah, di sini ada tulisannya default value, default value. Jadi tanpa kita isi pun dia udah tahu, oh mau baca ya. Jadi ini sebenarnya sama aja. Oke, ini untuk read. Sekarang untuk kita sudah buka filenya. Terus kita mau ngapain nih prosesnya nih? Baca aja. Gitu.
Nah, kalau misal kita ingin baca, ya berarti tinggal menggunakan metodenya adalah read. Jadi kita bisa f.read. Enter, kosong. Loh, kok kosong? Iya kan emang kosong dia. Ini empty. Sekarang kita coba aja. Kita isi apa? This is Optimus Prime. Kemudian save. Kita coba lagi f.read. Keluar dari sekarang. This is Optimus Prime. Karena sudah ada isinya sekarang kan. Terus f.read lagi ah. Duh, kok kosong sekarang? Kenapa bisa kosong? Coba lagi ah. f.read. Kosong tetap. Kemana this is Optimus Prime-nya? Nah, mungkin teman-teman masih ingat di bahasa C, kalau kita sudah membaca isi file, dia sebenarnya ada pointernya. Jadi pas kita open suatu file, dia sebenarnya ada pointer. Pointer yang menunjukkan tadi terakhir sudah baca di mana. Jadi kayak bookmarks-nya itu. Jadi kita punya file, tadi udah baca di mana ya? Gitu. Nah, karena saya sudah baca, Everett ini sudah baca semuanya, maka pointernya itu sudah ada di ujung. Sudah di ujung filenya. Kalau disuruh baca lagi, enggak ada, kosong ini. Everett kosong. Everett kosong. Soalnya enggak ada lagi. Nah, kalau mau kita ulang lagi, ya seeker-nya ini atau pointernya di sini harus kita kembaliin lagi ke awal, ke 0. Maka di sini kita menggunakan metode seek 0. Baru kemudian kita bisa read lagi karena seeker-nya atau pointernya itu sudah di awal file. Kita coba f-read. Nah, sekarang baca lagi dia. Tapi kalau f-read lagi, ya tetap kosong. Soalnya begitu kita tadi baca f-read, pointernya udah mentok lagi di belakang. Disuruh baca, ya kosong, nggak ada lagi. Gitu. Itu fungsi dari seek. Jadi untuk mengembalikan pointernya ke posisi mana. Oke, nah kemudian kalau misalnya saya nggak mau baca semuanya, saya ingin baca sebagian aja. Oke, berarti kita kembali dulu f-seek 0. Kemudian f-read, saya ingin baca 4 karakter pertama, maka dia akan mengembalikan this. Berarti pointernya itu sekarang ada di sini, ada di spasi ini. f.read. 4 lagi. Dia jadi spasi, I, S, spasi. Ini 4 karakter, ada spasi, I, S, spasi. Kalau cuma baca 4 karakter. Baca lagi, I, F, read. Sekarang saya ingin baca 10. Maka dia akan menuliskan Optimus spasi PR. O, P, T, I, M, U, S, spasi PR. 10 karakter. Kalau ini saya F, read 10 lagi, ya dia hanya mengembalikan IME saja, karena itu sudah mentok. Cuma tinggal 3 karakter lagi. Oke, itu fungsi dari f-read, kemudian ada angkanya. Kita hanya ingin membaca berapa karakter terhitung mulai dari pointernya atau seeker-nya itu. Nah, sekarang kalau misalnya filenya ada banyak baris, contoh seperti ini, this is Optimus Prime, calling all Autobots. Beware of Decepticon. Save. Kemudian F. Seek 0. Sekarang kita menggunakan bukan read, tapi read line.
Maka dia akan mengembalikan this is Optimus Prime. Baca lagi, readline lagi. Calling all Autobots. F.readline lagi. Beware of Decepticon. Jadi readline itu membaca satu baris dalam satu saat. Dan karena file kita ada 3 baris, ada 3 line, maka dia bisa mengembalikan sampai 3 kali. Dan kalau ini dilanjutkan lagi, f.readline empty. Kalau kita cuma punya 3 baris saja. Nah, terus bedanya readline sama read apa? Kita coba f.seek not. Kalau kita f.read, maka dia akan mengembalikan semuanya, seluruh isi filenya. This is Optimus Prime, enter. Calling all Autobots, enter, atau new line. Beware of Decepticons. Semua dari awal sampai akhir. Tapi kalau read line, dia akan baca sampai ketemu enter, atau new line, atau backslash n ini. Ini adalah tanda dari new line. Oke? Itu bedanya read sama read line. Jadi kalau read, baca dari awal sampai akhir. Kalau read line, dia hanya baca per baris. Jadi kalau ada 3 baris dalam filenya, ya dia baca 3 kali. Dia baca sampai ketemu ada backslash n atau enter atau new line. Tadi kita di sini ada enter kan di sini. This is Optimus Prime, enter. Calling all Autobots, enter. Seperti itu. Oke? Nah, itu bedanya antara read dengan read line. Nah, untuk membaca read line tadi, berarti dia ada berapa kali read line. Berarti dia kayak diulang-ulang terus. Nah, kalau diulang-ulang berarti kok mirip kayak loop ya. Nah, berarti kita bisa membaca isi suatu file yang memang banyak baris dengan menggunakan looping. Loop yang di dalamnya ada readline. Kita coba saja f.seek 0, kemudian for x in f, kemudian print x. Seperti ini. Maka dia akan mengulang seperti ini. This is Optimus Prime, calling all Autobots, beware of Decepticon. Kalau misalnya kita ubah yuk, siapa tahu error. Kita coba for x in f. Ini kita bukan pakai print x, tapi kita coba aja menggunakan readline f.readline. Maka dia akan mengembalikan calling all Autobots. Selesai. Dan sisanya adalah kosong. Sisi Optimus Prime-nya nggak ada. Oke. Nah, itu bedanya antara yang looping, kita pakai print X, atau kita menggunakan readline di sini. Jadi, X-nya adalah counternya, F-nya itu adalah file pointernya. Oke. Nah, sekarang closing file sudah kita bahas tadi, bahwa kalau kita mau berinteraksi dengan file, open, proses, dan close. Kenapa kita harus close? Memang apa yang dilakukan oleh close? Kita coba aja ya. Ini kita close dulu. Kemudian kita buka lagi F sama dengan open text.txt. Nah, kita nggak usah pakai RT. Mana nama filenya ya? Apa tadi nama filenya? File.txt. F sama dengan open, salah nama file, file.txt.
Sudah? Nah, sekarang kita coba. Ini tadi filenya kan, klik kanan, coba delete. Dia bilang nggak bisa. Anda ingin menghapus file ini, tapi nggak boleh karena file ini sedang dibuka di Python. Jadi dia kayak dikunci oleh sistem operasi. Jadi pas kita open suatu file oleh sistem operasi, oleh OS, kebetulan saya pakai Windows, oleh Windows, dia langsung dikunci. Nggak boleh ada file aplikasi lain yang mencoba untuk mengubah file ini karena dia sedang di-open. Apalagi di-delete seperti itu. Nggak boleh. Tapi kalau saya misalnya close, f.close. Nah, sekarang kita coba delete. Bisa sekarang. Dan kalau ini, kita save lagi, kembali lagi dari ke sini. Oke, itu untuk f-close. Nah, sekarang kita mencoba untuk menggunakan append. Tadi kan sudah read. Sekarang kita coba append. Nah, append itu adalah untuk menambahkan file atau isi file kita tambahin. Karena kalau kita buka suatu file dengan maka itu berarti dia sudah buka, kemudian pointernya langsung digeser ke ujung. Sehingga kalau ingin saya tambahkan, dia langsung nambah di belakangnya ini. Oke. Kita coba aja. F sama dengan open file.txt. Nah, sekarang kita harus harus kasih tahu aksesnya adalah untuk atau append. Saya mau nambahin nih isi filenya. at. Enter. Kemudian saya pengen, tadi apa sih isi filenya? f.read. Error dia bilang. Kenapa? Dia bilang not readable. Anda bilang tadi A itu berarti kamu mau nulis gitu. Anda pengen nulis. Kenapa sekarang mau baca? Nah, boleh. Nah, itu maksudnya Python. Kalau memang pengen baca, jangan A pakainya, tapi pakai R, dia bilang gitu. Nah, berarti kita nggak boleh baca, kita hanya boleh nulis sekarang. Kita coba aja f.write. Kita tambahin sekarang teksnya apa ya? Tadi kan sudah beware of Decepticon. Kita tambahin aja sekarang. Their leader is Megatron. Ya. Sekarang coba F close. Sekarang buka lagi file.txt tapi read sekarang atau biar jelas rt. Bentar. f.read. This is Optimus Prime calling Autobots their Decepticon. Their leader is Megatron. Jadi sudah ketambahan sekarang. Ada tulisan baru, their leader is Megatron. Tapi nggak ada \n. Karena kita emang nggak nambahin tadi. Kita cuma nambahin their leader is Megatron. Kalau emang mau ada ada enternya atau new line-nya, ya kita harus sisipkan di sini. Sebelum nulis T kapital, ya tulis \n. Agar itu jadi enter. Itu fungsi dari A. Kemudian W. F, close dulu. Sekarang F, open file.txt. Sekarang kita pakai W, T. Enter. F.read. Marah lagi nanti deh. Udah dibilangin.
Tadi ngakunya pingin write, sekarang pingin read, nggak boleh. Jadi emang kalau kita tulis W atau A, ya kita cuma boleh nulis sekarang, nggak boleh baca. Terus, oke, yaudah, F close, nggak jadi deh, marah terus dia. Kita coba buka lagi sekarang, tapi pengen baca aja, open file.txt, kemudian rt. Oke, enter. Kemudian f.read. Loh, kok kosong? Kan saya baru open, berarti pointernya atau seeker-nya itu harusnya ada di awal kan? Kok jadi kosong sekarang? Coba kita lihat. Mana tadi? File txt. Oh iya, kosong. Nah, kenapa bisa kosong? Itu soalnya kalau kita mengopen suatu file dengan W, kalau filenya belum ada, maka dia akan bikin. Jadi misalnya file.txt itu belum ada filenya, maka Python akan meng-create file tersebut. Tapi kalau filenya sudah ada, maka dia akan membuka file tersebut dan mengosongkan isinya. Wah, itu masalahnya. Dibuka atau dikosongin, karena dia W. Jadi makanya hati-hati pada saat kita mau membuka W. Jangan sampai kita membuka suatu file yang sudah ada isinya, soalnya kalau udah ada isinya, ya jadi kosong. Makanya sebelum kita membuka satu file, biasanya kita ngecek dulu, ada nggak filenya. Oke. Nah, itu sedikit tips, hati-hati menggunakan W. Karena kalau sudah ada filenya dan sudah ada isinya, maka isinya akan di-flush atau dihilangkan. Oke. Itu write. Kemudian ini create new file, tadi sudah AWX, itu untuk bikin filenya. Jadi kalau nggak ada filenya, dia akan dibikin. Kemudian untuk menghapus file, nah ini kita menggunakan modul tambahan namanya OS. Yang tadi kita gunakan untuk nyari isi directory atau current working directory kita. Import OS, kemudian os.remove. Remove nama filenya. Kemudian kalau ingin baca sebagian dari file, Bu, ini salah ya judulnya. Remove itu untuk menghapus. Kemudian kalau delete folder, kita bisa menggunakan os.removedir, rmdir. Cuma di sini ada catatan, kita hanya bisa menghapus folder yang empty. Jadi dalam itu udah nggak ada sama sekali apapun. Kalau ada isinya, dia akan mengembalikan error. Oke, itu untuk topik yang open file. Cuma tadi ada satu topik yang belum kita bahas, yaitu tadi di sini ada dua jenis file. Kita dari tadi makanya teks semua, T. Sementara ada satu lagi jenis filenya, yaitu B atau binary. Binary itu berarti isi filenya itu sebenarnya hexa atau biner. Contoh misalnya, kalau kita membuka file txt, isinya adalah teks kan, seperti misalnya di sini license. Ini isinya teks. Kemudian news, teks juga. Tapi kalau yang seperti ini, misalnya ini ada suatu file gambar airplane.bmp, kita coba buka dengan aplikasi Paint. Ya sebenarnya adalah gambar, cuma kecil banget sih emang, kayak ini tuh. Cuma ukurannya 16 kali 16, yang kalau kita zoom, ya lumayan lah kelihatan, dia bentuknya seperti pesawat terbang. Dia ada 16 pixel istilahnya, jadi 14 nilai secara mendatar, dan 16 nilai secara horizontal. Jadi total dia ada 16 kali 16, atau 256 nilai di dalamnya sini.
Oke. Nah, jadi sebenarnya isinya adalah gambar. Yang kalau kita coba paksa buka, misalnya saya pengen paksa buka menggunakan Notepad misalnya. Maksa. Mana dia? Ini Notepad. Kalau kita tahu Notepad hanya bisa buka file teks kan. Sekarang kita suruh buka file gambar. Maka hasilnya seperti ini. Ya, jadi nggak ngerti artinya apa ini. Ya. Bukan teks soalnya ya. Nah, makanya kalau kita berinteraksi dengan file bukan teks atau binary, kita harus ngasih tahu ke OS, ke sistem operasi. Ini nanti bukanya pakai aplikasi ini ya, gitu. Kayak misalnya tadi, oh ini BMP, berarti ini gambar, maka bukanya nanti pakai ini, pakai Paint bisa, foto bisa, Paint 3D juga bisa. Tapi jangan buka pakai Notepad seperti itu. Nah itu perlu kita kasih tahu ke sistem operasinya. Nah, kan kita coba sekarang buka file gambar ini dengan menggunakan Python. Jadi di sini F-close dulu. Ya. Sekarang kita open. Open. Nama filenya adalah airplane.bmp. Salah. Airplane.bmp. Dan saya pengen bukanya sebagai file binary, dan pengen baca aja. Jadi BR. Modulus RB juga bisa, BR juga bisa, sama aja. Open. Berarti sekarang saya sudah buka nih file airplane.bmp. Karena saya pengen lihat isinya sebenarnya seperti apa ya. Nah, untuk kali ini kita belum sampai ke memproses isinya, tapi kita pengen ngecek ini sebenarnya filenya ini file apa sih? Nah, informasi ini file apa sih? Itu ada di beberapa bait pertama yang kita sering sebut sebagai file signature. Jadi kita bisa buka f.read. Kita coba buka 10 bait pertama. Maka dia keluar seperti ini. B yang pertama di sini itu hanya untuk informasi bahwa ini isinya adalah bilangan heksa. Kita Ctrl C dulu. Kita coba analisa di sini. Nah, ada dua karakter pertama, dia tulisannya BM. Tapi setelah itu ada backslash X 1A, backslash X 04, backslash E 00. Nah, backslash X di sini itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa data yang ini itu ditulis dalam format heksadesimal. Makanya ditulis X, heksadesimal. Maka 1A ini sebenarnya dia adalah bilangan heksadesimal. Yang kalau kita coba baca pakai kalkulator, heksadesimal 1A. Nah, berarti sebenarnya yang tersimpan di filenya itu adalah kode biner 0001 1010. Itu. Kemudian 04. 04 itu sebenarnya di filenya sendiri isinya adalah 0000, saya di sini nolnya nggak ketulis, 0100. Dan kemudian di sini 0000, 0000, ini semua heksadesimal. Nah, kebetulan saja dua heksadesimal yang pertama itu bisa dia terjemahkan. Oh, ini huruf kapital B, ini huruf kapital M. Karena dia menggunakan yang namanya tabel ASCII. Kita coba lihat. ASCII tabel. Ini misalnya. Nah, ini tabel ASCII. Jadi kalau tadi dia baca B besar dan M besar. Jadi sebenarnya ini dia.
Jadi yang tersimpan di sini itu sebenarnya kalau dibikin dalam heksadesimal, dia tulisannya adalah backslash X ini 42. Dan yang M di sini itu sebenarnya backslash X M. M besar mana? M besar. M besar. Itu dia, 4D. Jadi sebenarnya isinya seperti ini. Cuma karena dia tahu, oh ada yang 42. Kalau 42 saya bisa baca. Dia bandingkan dengan apa heksadesimalnya, tabel ASCII, 42 heksa, 42 heksa. Oh itu adalah huruf B besar. Maka di sini daripada saya menuliskan 42, saya menuliskan huruf B. Kemudian 4D, 4D, 4D. Oh ini dia. Oh berarti dia huruf M besar. Maka daripada saya menuliskan heksadesimal 4D, saya tulisnya M besar. Kemudian 1A. 1A, di mana kau? Ini dia. Ya, nggak ada artinya ini. Bukan karakter, bukan angka, bukan tanda baca. Dia adalah karakter khusus atau spesial karakter. Nggak bisa saya munculkan di sini. Maka tetap saya tulis 1A. 04. 04 sama end of transmit. Itu mah kode khusus, special code. Nggak bisa saya terjemahkan. 04 tetap tulis. 00, 0. Nah, ini juga nggak ada artinya. Tetap tulis 00. Dan seterusnya. Oke, berarti file signature untuk file ini sebenarnya ada di sini. BM. Untuk menunjukkan dia adalah file gambar bitmap. Makanya nama filenya adalah BMP atau bitmap. Kalau misalnya yang ini JPG, kita coba sekarang. Ini kita close dulu. F.close. Kita pengen tahu dia sebenarnya file signaturnya apa sih bogi.jpg itu. F sama dengan open bogi.jpg dan saya ingin baca sebagai binary read. Sudah? Bogi.jpg file ini dan dia adalah tipenya binary dan saya ingin baca saja. Nah, sekarang kita ingin cari signature filenya f-read, nah, misalnya 20 lah. Ini nggak dibaca, nggak ada di ASCII tabel, nggak ada di tabel. Nah, ini dia. JFEF. Ini adalah file signaturnya. Jadi, kalau kita double klik file bogi.jpg, pertama adalah sistem operasi ngecek dulu. Ini file signaturnya apa? Sorry, saya salah. Pada saat saya double klik ini, sistem operasi akan ngecek. Extensionnya apa? JPG. Oh, kalau JPG itu nanti bukanya pakai file atau aplikasi ini. Nah, pada saat aplikasi itu dipanggil, ini ada yang mau buka file ini, extensionnya JPG, kan kamu yang tanggung jawab kan, kalau file JPG, maka file aplikasi tadi mencoba membuka, pas dia buka, dia ngecek dulu signaturnya. Ini benar nggak sih JPG, atau jangan-jangan cuma ngaku-ngakunya aja dia JPG. Dia baca signature filenya. Oh iya benar, dia adalah JPG. JPG format yang JFEF. Jadi JPG itu udah banyak sekali ada formatnya. Salah satunya adalah JFEF. Nah, begitu dia tahu, oh iya benar JFEF. Maka dia, oke, berarti memang ini bisa saya buka. Makanya kalau misalnya saya iseng aja, misalnya yang ini, saya copy, kemudian belakangnya saya ubah. Bukan DLL lagi, tapi JPG misalnya. Nih. Nah, maka begitu saya double klik ini, maka sistem operasi akan nyari kan, JPG siapa tanggung jawab untuk buka. Oh, aplikasi ini. Biasanya kita bisa mulai dari klik kanan, kemudian di sini open. Nanti dia manggil aplikasi yang bertanggung jawab untuk membuka ini.
Nah, pada saat aplikasi ingin buka file ini, dia ngecek dulu, benar nggak sih signaturnya memang file gambar. Kita coba aja, f.close. Kemudian kita coba buka lagi, open, python3.jpg, python3.jpg, dan binary read. Ups, kurang. Dah. Bentar. Nah, sekarang kita baca signaturnya, fread 20 misalnya. Wah, enggak ada ini. Enggak ada JPEG-nya, enggak ada JPG, enggak ada JPEG. Ini berarti palsu, bukan file gambar. Dan kalau kita lihat, MZ ini, saya enggak kenal signatur file depannya MZ. Saya nggak mau tanggung jawab. Maka begitu kita double klik ini, dia manggil aplikasi foto yang bertanggung jawab untuk membuka, dia bilang, saya nggak bisa buka file format ini. Ngakunya JPG. Tapi pas saya cek signatur filenya, nggak ada kode JPG-nya. Tapi dia malah MZ. Seperti itu contohnya. Oke. Oh, masih kebuka. Saya tutup dulu. f.close. Oke. Ini saja dari saya untuk yang pertemuan ke-6, yaitu tentang cara membuka file. Dan untuk assignment, untuk kehadiran, teman-teman diminta untuk mengerjakan program ini. Buatlah sebuah fungsi, jadi seperti yang di 5 ini, bikin fungsi, dan parameternya adalah file name. Jadi kita akan melemparkan suatu string yang merupakan file name, nama file, kemudian buka nama filenya, dan nama filenya itu dalam format CSV. CSV itulah comma separated value. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Nomor apa? Student ID 111920565. Nilainya adalah 75. Kemudian 11192, ini kode NIM yang dulu, 0567. Nilainya adalah 88, seperti ini misalnya. Nah, ini adalah informasi yang sebenarnya terdiri dari dua buah data. Data pertama adalah student ID atau NIM. Data kedua adalah skornya. Dan kedua data ini dipisahkan oleh koma. Makanya nama file ini atau format file ini adalah comma separated value. Jadi value-value yang dipisahkan oleh koma. So nanti bisa ada lagi selain skor, nanti ada misalnya apa? Nama hoki misalnya seperti ini. Ini masih dengan CSV format. Cuma di sini sudah fix, dia formatnya adalah pertama adalah student ID, dan kedua adalah skor yang dipisahkan oleh koma. Jadi baca filenya, kemudian diproses. Prosesnya adalah tolong cari nilai paling besar dari nilai-nilai yang ada di file tersebut. Dan tolong return value-nya. Find and return the maximum score. Jadi kalau datanya adalah seperti ini, maka dia harus mengembalikan yang ini. Karena ini adalah nilai maksimumnya 88. Nanti kalau sudah selesai membuat fungsinya, teman-teman bisa mencoba mengetesnya dengan menggunakan file CSV ini. Dan kalau dibuka, dia modelnya seperti ini. Ada NIM, ada skor. NIM, skor, NIM, skor. Dan dia formatnya adalah CSV. Oke. Yang kalau teman-teman misalnya buka, ini saya download. Kalau ini dibuka, nanti bukanya pakai Excel.
Nah, kalau kita pengen buka pakai Excel, kalau pakai Excel dia langsung dipisahkan nanti. Mendingan kita bukanya untuk melihat isi benarnya menggunakan Notepad. Append with Notepad. Jadi seperti ini. Inilah student ID-nya, ini adalah skornya. Student ID, skor. Student ID, skor. Dan fungsi Anda harus mencari nilai yang paling tinggi. Skor paling tinggi berapa? Apakah 80? Oh bukan, ada 84. Oh ternyata 92 juga, berarti ini lebih tinggi lagi. Cari lagi, dan seterusnya. Sampai terakhir, dan ketemu, oh berarti ini memang nilai skor maksimumnya. Oke, itu untuk tugas assignment yang minggu ini. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, kita cukup sampai sekian. Jangan lupa untuk mengerjakan assignment-nya, karena nanti minggu depan kita coba latihan-latihan soal, wrap up minggu depan. Kita coba untuk mengerjakan beberapa contoh soal yang menggabungkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 ini. Oke, itu ya dari saya. Terima kasih dan selamat sore.